Negara-negara kirim pasukannya, saudara. Mau nunggu kapan? Israel kecil Pak Bu, Israel tuh kecil. Paling penduduknya cuma 8 juta orang, itu pun Yahudi sekitar 6-7 juta orang doang, saudara. Dan mereka sebagian udah pada kabur, sekarang balik ke negara asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kali ini marilah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita simak video berikut ini. Kecil, di sekelilingnya negara Arab, 23 negara Arab lebih. Jumlah penduduknya 300 juta lebih, negara Arab di sekeliling Israel. Tapi nggak mampu berbuat apa-apa, nggak berdaya. Bahkan sekedar untuk buka perbatasan, untuk masukin bantuan aja setengah mati. Kemana umat Islam? Belum lagi negara-negara Islam non-Arab yang di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Turki, saudara, Pakistan, India, yang umat Islamnya lebih dari 200 juta orang. Kemana? Pertanyaan saya, mau sampai kapan nggak bergerak? Mau sampai 500.000 orang mati? Mau sampai 1 juta mati? Mau sampai digenosida? Mau sampai habis semua? Makanya ada beberapa khutbah di Timur Tengah, dia khutbah, saudara. Apa yang dia katakan di khutbahnya setelah dia capek berbulan-bulan mengedukasi bicara soal Palestina? Terakhir apa dia katakan, saudara, di khutbahnya? Dia khutbah singkat, nggak sampai 1 menit. Dia katakan, apa kata dia, saudara? Kalau 50.000 orang yang meninggal nggak bisa membuat hati kalian tergerak, maka apa gunanya kata-kata saya, saudara? Kalau 50.000 orang yang meninggal dunia tetap nggak bisa membuat hati kalian tergerak, maka apa gunanya kata-kata saya? Wahai masyarakat dunia, negara-negara Arab, negara-negara non-Arab, negara umat Islam, kalau bergerak sehari Israel selesai bubar. Tapi apa yang terjadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, nggak mau keluar dari zona nyamannya, nggak mau keluar dari kemewahannya, sehingga tutup mata, belaga bego, nggak mau tahu. Lihat saudara-saudaranya dibantai, saudara. Ya Allah. Padahal kalau negara-negara Arab umat Islam bersatu sebentar, yadullah ma'al jamaah, Allah akan berikan pertolongan ketika umat Islam bersatu. Habib, ini lawannya Amerika, lawannya Israel, lawannya Eropa, nggak ada urusan, saudara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah mengatakan, ketika ada mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ada yang nakut-nakutin Muhammad, musuhmu jumlahnya banyak, hati-hati, senjata mereka canggih, hati-hati. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal. Rasulullah sama sahabat begitu ditakut-takutin, musuhnya jumlah banyak, senjatanya canggih, hati-hati dengan mereka. Apa jawaban sahabat? Fazadahum imanan. Kata Allah Ta'ala, mereka bukannya takut, malah nambah keimanan. Rasulullah sama sahabat menjawab, hasbunallah wa ni'mal. Cukup bagi kita Allah, saudara. Cukup bagi kita Allah. Dan pertolongan Allah akan datang kalau umat Islam bersatu, saudara. Ini bukannya bersatu main salah-salahan. Yaman nolong, Libanon nolong, yang diangkat malah isu sekterian. Oh, itu beda madhab tuh, itu nolong ada motif nggak bener, bla 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 bla. Pertanyaannya, ente kemana? Giliran ada yang nolong bahas isu sekte, isu madhab, ente kemana? Padahal kalau bersatu, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Saudara, guru-guru kita, orang-orang tua kita selalu mengingatkan, yang kita khawatirkan bukan musuh yang hebat, yang kita khawatirkan bukan Amerika, yang kita khawatirkan bukan Israel, yang kita khawatirkan bukan NATO, yang kita khawatirkan kalau pertolongan Allah tidak datang. Kapan pertolongan Allah tidak datang? Kalau umat Islam bercerai-berai, saudara. Kalau umat Islam nggak bersatu. Tapi kalau negara-negara Islam bersatu, umat Islam bersatu, maka pertolongan Allah akan datang. Kalau pertolongan Allah akan datang, nggak ada urusan siapapun musuhnya, apapun senjatanya, Allah lebih besar dari segala-galanya. Allahu Akbar. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak, yang semuanya, siapa yang maha besar?
Kurang keras, siapa yang maha besar? Lebih keras lagi, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Kalau Allah udah menangkan Israel, menangkan Palestina, kira-kira apa ada yang bisa mengalahkan mereka? Apa ada yang bisa mengalahkan mereka? Siapa yang maha kuasa? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, saudara. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Maka pesan saya kepada umat Islam di seluruh Indonesia khususnya dan di berbagai belahan dunia umumnya, jadikan bulan Rajab ini, bulan Isra Mi'raj ini sebagai momentum kita taubat kembali kepada Allah. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Selain momentum untuk kita menyambut Ramadan, perbaiki amal soleh kita, jadikan juga bulan ini sebagai momentum kita meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Lanjutkan lagi doanya, saudara. Lanjutkan lagi jihad hartanya, lanjutkan lagi boikot produk merekanya, lanjutkan lagi jihad medsosnya, lanjutkan lagi apa yang bisa kita lanjutkan untuk bela saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada artinya atau bahkan hampa dari makna manakala kita merayakan Isra Mi'raj tapi kita melupakan bumi Isra Mi'raj yang saat ini membutuhkan perhatian umat Islam. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan insyaallah dengan berkat Isra Mi'raj Nabi, Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel hancur. Israel hancur. Israel hancur. Bijahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi bisiril Fatihah. Main-main soal Palestina, Prabowo sampaikan ini ke Pangeran Arab. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan pesan tegas mengenai Palestina serta membahas isu pertahanan dan perdagangan. Prabowo dan MBS meninjau hubungan bilateral kedua negara serta kerjasama di berbagai bidang. Mereka juga membahas situasi global saat ini, termasuk situasi di Palestina. Prabowo menegaskan, saya mengandalkan kepemimpinan Anda dalam membela perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan untuk Palestina. Ia mengapresiasi upaya Saudi dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, sebuah isu yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Arab Saudi bagi Indonesia merupakan mitra utama dalam dialog dan penyelesaian isu-isu kawasan dan global, ujarnya. Pada KTT Gaza di Amman, Yordania, Prabowo menekankan dukungan kokoh Indonesia untuk Palestina, mendesak gencatan senjata segera dan permanen, serta kepatuhan Israel terhadap perintah Mahkamah Internasional. Ia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dan pekerjaan kemanusiaan di lapangan, termasuk apa yang dikerjakan Badan PBB untuk pengungsi Palestina. MBS mengapresiasi hubungan dekat kedua negara, menyebut Indonesia sebagai rumah kedua bagi Arab Saudi. Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi dengan Indonesia, serta perlunya titik temu dalam syarat gencatan senjata untuk Palestina.